Dahulu pada zaman kerajaan Babilonia sihir sudah berkembang. Sihir ini diajarkan setan dengan bantuan jin manusia bisa menggunakan sihir. Di zaman ini sihir berkembang pesat dan menzolimi orang baik. Dikisahkan Tuhan mengutus malaikat Harut dan Marut untuk mengatasinya. Diajarkan manusia untuk mengatasi dan melawan sihir. Dari sini mulai berkembang ilmu hitam yang diajarkan setan dan ilmu putih yang diajarkan dua malaikat tersebut. Ilmu hitam yang biasa digunakan untuk mencelakai, mempengaruhi manusia lain demi kepentingan sendiri. Sedangkan ilmu putih digunakan untuk menangkal, menghilangkan dan mengobati dari sihir yang telah dikirim. Dari sini perkembangan sihir di setiap zaman kerajaan di seluruh dunia berkembang dan menjadi sejarah dan juga menjadi tradisi di berbagai belahan dunia. Di Indonesia sendiri sudah menjadi bagian tradisi yang sudah lama berkembang. Sebutan sihir di Indonesia di setiap daerah berbeda dan yang terkenal diantaranya santet, teluh, tenun dan masih banyak sebutannya. Banyak bukti sejarah yang menuliskan kisah tentang sihir. Serat Calon Arang pada zaman kerajaan Kediri salah satunya. Dikisahkan Nirangda yang menguasai ilmu hitam yang akhirnya dikalahkan oleh Empu Barada yang menguasai ilmu putih. Di Bali terkenal dengan leak, dan di Jawa santet yang paling banyak dikenal dan berkembang di masyarakat. Sampai ada salah satu kota di Jawa dijuluki Kota Santet karena terkenal dengan tragedi pembantaian dukun santet di tahun 1998. Santet sendiri bermula dari zaman Pati Gajah Mada yang saat itu para punggawa yang kelaparan di tengah laut dikirim makanan langsung ke perut para punggawa dan ilmu ini disalahgunakan menjadi santet. Dalam kehidupan masyarakat Sunda, ditemukan dokumen pada abad ke-6 yang dinamai dengan Sang Hyang Siksa Kandang Karesian. Isinya semacam ensiklopedia adat istiadat orang Sunda yang menyebutkan jika santet adalah perasaan sakit hati, murung dan tidak senang yang dialihkan pada orang lain. Lepas dari Sunda, di Jawa Timur juga terkenal dengan komunitas santet, khususnya pada masa runtuhnya kerajaan Majapahit. Saat itu Majapahit diserang oleh kerajaan Demak. Akibatnya, pasukan Majapahit ini menyingkir ke timur, yakni ke kawasan Bromo, Tengger Semeru. Ada juga yang bergerak ke sekitar Gunung Lawu. Lama setelah peristiwa tersebut, salah satu penasihat Raja Brawijaya kelima, Majapahit, yang bernama Sabdo Palon Noyo Genggong berjanji akan melakukan balas dendam. Bentuk pelampiasan dendam orang-orang Majapahit atas serangan Demak yang menyebabkan mereka terusir dari tanah kelahiran dan keyakinannya dilakukan dengan cara supranatural. Santet saat itu yang berfungsi hanya sebagai pegangan pribadi dan disebarkan hanya ke kalangan tertentu. Kini sudah tak lagi demikian, sekarang sudah mengincar masyarakat umum. Pada masa keemasan, Majapahit juga pernah memiliki aturan khusus terkait santet. Mereka tak segan-segan memberikan hukuman mati terhadap tukang santet jika melanggar undang-undang. Di zaman sekarang santet semakin banyak jenisnya, dan media yang digunakan juga semakin beragam dan diperlukan penanganan yang berbeda-beda juga. Dan sebagai orang Indonesia kita mempercayai santet itu sebagai salah satu warisan leluhur dan banyak orang yang melestarikan ajaran leluhur. Demikian sedikit ulasan tentang sihir dan santet, dan jika ada kesalahan mohon dimaklumi karena kurangnya wawasan.